Selamat pagi kepada pemirsa Guri Sadan TV. Guri Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guri Sadan TV, pada kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana cara kerja sistem politik di bawah pemerintahan Jokowi. Nah, kita mengambil kasus ya, atau teori ya. Kasusnya itu misalnya bagaimana munculnya Undang-Undang Omnibus Law ya. Kemudian juga bagaimana munculnya berbagai macam peraturan-peraturan perundangan ya di bawah pemerintahan Jokowi ya, termasuk ke Kepres ya. Sampai dengan sekarang misalnya juga belum ada Kepres yang secara khusus mengatur tentang pengaliannya dari ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Ada juga masih ada banyak problem ya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi atau eksekusi lebih lanjut ya dari peraturan perundang-undangan ya ke dalam keputusan presiden ya. Kemarin di media Jokowi mengatakan bahwa Kepres terkait dengan ibu kota negara ya akan dibuat oleh Presiden Prabowo. Nah, ini agak lucu sebenarnya, bagaimana mungkin keputusan strategis yang dibuat oleh atau Undang-Undang Nomor 3 ya sebagai sebuah keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi, kemudian eksekusi atas undang-undang itu melalui keputusan presiden itu diserahkan lebih lanjut ya kepada pemerintahan Prabowo ya. Pertanyaannya tentu saja, bagaimana kalau pemerintahan Prabowo mengabaikan Undang-Undang Nomor 3 2022 tentang pemindahan ibu kota negara itu? Apakah ada konsekuensi hukum dan juga konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan bagi pemerintahan Prabowo? Nah, tentu saja pemirsa Guru Sadan TV memiliki bahan bacaan yang lebih lengkap ya terkait dengan itu semua ya. Nah, kita melihat bahwa memang ada sebuah problem dari sistem politik Indonesia ya, terutama misalnya bagaimana alokasi nilai, alokasi dan distribusi nilai ya, sebagaimana dikatakan oleh David Eston ya di dalam sistem politik. Beliau mengatakan bahwa sistem politik pada intinya itu dipengaruhi oleh lingkungan politik ya, baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional ya. Nah, lingkungan politik itu memberikan input kepada sistem politik dalam dua bentuk ya. Bentuk yang pertama itu adalah melalui support atau dukungan. Bentuk yang kedua itu adalah melalui demand ya. Nah, setelah support dan demand ini masuk, kemudian sistem politik mengelolanya atau melakukan konversi untuk kemudian melahirkan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam bentuk output ya. Nah, setelah ada keputusan atau kebijakannya, kemudian feedback kembali ya, atau diumpan balik kepada sistem politik ya, kepada lingkungan politik ya, untuk meminta tanggapan dari lingkungan politik ya. Nah, ketika misalnya kita melihat ya atau menggunakan kerangka atau framework ya dari David Eston untuk menjelaskan politik Indonesia, ternyata banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi yang mengabaikan aspek input ya, terutama tuntutan dan dukungan ya dari sistem politik ya. Dan Jokowi sendiri mengatakan bahwa pengambilan kebijakan terkait dengan IKN misalnya itu berdasarkan catatan sejarah ya, desain dan imajinasi dari para founding fathers ya, dan Jokowi hanya
mengeksekusi saja ya, mengolahnya ya, menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk undang-undang tentang IKN ya. Nah, kalau kita melihat dari dari Giring ya, Giring dan Taker ya, di dalam dua model kebijakan yang diambil oleh Jokowi ini ada dua persoalan yang serius ya. Persoalan yang pertama itu terkait dengan otoritas politiknya, dan yang kedua itu terkait dengan inklusi demokrasinya. Nah, dari aspek otoritas politik kelihatan memang hampir semua kebijakan Jokowi bisa dieksekusi ya, bisa dilaksanakan dengan baik dan juga cukup efektif ya. Karena di samping Jokowi memiliki kitchen cabinet atau kabinet dapur, Jokowi juga memiliki informal government ya, atau orang-orang yang berada di luar pemerintahan, seperti kelompok relawan yang memang bisa dialokasikan atau didistribusikan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan politik negara atau pemerintah supaya berjalan dengan cepat ya. Hanya problemnya bahwa ketika otoritas politik ini berjalan dan yang menjalankannya adalah pada aspek informal government itu, maka kemudian yang terjadi adalah inklusi demokrasinya ya. Jadi semacam partisipasi masyarakat yang banyak diabaikan ya. Nah, ini juga terkait dengan IKN misalnya ya. Masyarakat atau publik masih melihat bahwa sampai dengan sekarang publik atau rakyat tidak dilibatkan ya di dalam kebijakan terkait dengan IKN ini. Nah, yang kedua, misalnya kita melihat kasus terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ya. Kita melihat pada waktu itu setelah Undang-Undang Omnibus Law itu keluar, banyak sekali demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian masyarakat umum ya, NGO, yang merasa bahwa mereka tidak memiliki partisipasi yang cukup kuat ya, cukup tinggi di dalam proses pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa pada upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik ya, atau mengamankan demonstran itu juga dilakukan dengan cara-cara otoriter ya. Misalnya beberapa mahasiswa yang terlibat di dalam menentang Undang-Undang Omnibus Law itu, beberapa buruh juga ya, itu dipenjarakan oleh pemerintahan Jokowi ya. Nah, kita tentu saja membaca bahwa ada dua hal yang sangat fundamental ya terkait dengan sistem politik Indonesia. Jadi yang pertama, kadang-kadang sistem politik kita mengabaikan yang namanya input ya, di mana pengaruh dari lingkungan politik, baik itu lingkungan internasional maupun juga lingkungan domestik, harusnya menjadi bahan kajian ya, bahan perhatian pemerintah di dalam membuat kebijakan ya, khususnya bagaimana kebijakan ini bisa mendapat tanggapan atau dukungan positif ya dari masyarakat yang kita atau yang David Eston sebut dengan support ya. Nah, di sisi lain muncul juga yang namanya tuntutan-tuntutan ya, supaya proses pengambilan kebijakan atau sistem politik Indonesia itu lebih adaptif ya, lebih bisa menampung, mendengarkan, dan melayani aspirasi masyarakat ya. Nah, pada aspek yang kedua, kita melihat memang sistem politik kita lebih banyak mengambil kebijakan-kebijakan yang justru tidak berbasis kepada kepentingan lingkungan politik, baik lingkungan di dalam negeri maupun juga lingkungan internasional ya. Sebagaimana tadi dalam kasus Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Omnibus Law itu dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan ketika jadi sampai dengan sekarang juga dia bermasalah di dalam pelaksanaannya, di dalam implementasinya ya. Nah, kita atau Gurisa dan TV tentu saja sangat berharap bahwa ke depan Presiden Prabowo yang telah menjadi presiden terpilih hasil pemilu 2024 kemarin dapat memperhatikan ya aspirasi masyarakat, kemudian juga kepentingan-kepentingan lingkungan internal dan politik Indonesia, termasuk juga adalah kepentingan dari masyarakat internasional ya.
Sehingga di dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, hendaknya dilakukan secara partisipatif atau berdasarkan aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia ya. Tentang bagaimana metode partisipasi masyarakat di dalam pengambilan kebijakan, saya rasa para teknokrat di tingkat pemerintahan Prabowo itu sudah memiliki kecanggihan ya berpikir yang lebih teknokratis ya, yang bisa membuat pemerintahan bisa beroperasi, bisa bekerja berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Nah, demikian saja pemirsa Guru Sadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Guru Sadan TV, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda ya. Bilang kepada mereka bahwa Guru Sadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Sampai ketemu. Selamat